Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Idam Ijin Dimyati. Kali ini saya akan menyelesaikan sebuah studi kasus pada postes kedua di modul ke-6, di mana studi kasusnya barang yang pernah kita miliki, terutama elektronik, spesifikasi yang berbeda-beda. Buatlah program data yang menampilkan data yang tersimpan dalam variabel array dalam struktur berdasarkan input dari luar. Mungkin di sini nanti programnya akan menginput sebuah data barang elektronik yang nantinya terdapat sebuah spesifikasi di dalamnya. Lalu kita akan menampilkan si inputan tersebut. Nah, langsung saja kita ke Borland C++ nya. Ya. Kita klik new text edit. Nah, saya akan menggunakan 3 header ya. Yang pertama header conio.h. Yang kedua saya gunakan stdio, dan yang ketiga saya gunakan iostream. Karena di sini diperintahkan untuk menggunakan struct, berarti di sini saya membutuhkan struct pertama, dan ini memakai satu struct saja yang di dalamnya terdapat karakter barang. Di sini untuk menginput barangnya kita tentukan berapa huruf yang dibatasi oleh inputan barang ini. Hurufnya misalkan 100 saja biar maksimal. Cara merek di sini kita butuh merek 100. Lalu saya gunakan untuk spesifikasi, saya batas 5 saja ya. Berarti yang kita butuhkan yaitu char A 100. Kita copy saja sampai 5. Kita ganti variabelnya B, ini C, ini D, sampai E berarti. Nah, setelah itu kita beri nama si struct-nya dengan nama saja. Kita beri itu 100. Di array 100. Oh iya. Di sini kita tentukan atau deklarasikan untuk inisialisasi i dengan jumlah di sini untuk dipakai nanti di bawah ya. Ini deklarasikan untuk menyeluruh. Setelah itu kita butuh void input di sini. Nah, di sini saya menggunakan function pertama itu untuk proses input, dan function kedua yaitu untuk outputnya seperti ini. Karena di sini saya sudah didaftarkan stdio dan iostream, berarti saya di sini bisa menggunakan stdio. Kita bisa menggunakan printf atau code. Saya gunakan printf, berarti data yang masuk. Lalu kita gunakan for di sini untuk pengulangan si data yang akan diinput. Misalkan
data barang yang kita input itu ada 5 barang, berarti secara otomatis nanti si programnya akan mengulangi perintah input sebanyak 5 kali. I sama dengan 0, sini I kurang dari jumlah. Di sini jumlah nanti kita input ya, sesuai dengan keinginan kita. Lalu setelah itu kita butuh I plus plus. Nah, di dalam for ini kita akan proses pengulangannya code. Di sini saya gunakan code saja. Berarti nama barang sm nama barang. Nah, nama barang kita simpan di dalam gets. Kenapa saya tidak menggunakan chain ataupun scanf di sini? Saya gunakan gets di sini agar si inputan dapat menampung sebuah karakter meskipun menggunakan spasi itu akan tertampung. Kalau memakai chain itu tidak bisa menggunakan spasi gitu. Nah, ini gets berarti di sini nama ininya, nama objek si struct-nya, lalu nama variabel di dalam struct-nya itu apa. Kita tuliskan nama berarti di sini seperti yang sudah tadi ini nama. Nama kita simpan dalam sebuah array I. Titik di sini nama variabel dalam struct-nya barang berarti di sini. Lalu setelah itu kita butuh code lagi untuk menampilkan inputan, untuk menginput sebuah merek merek dari barang tersebut. Kita simpan lagi dengan gets ini nama, berarti nama arraynya I, simpan dalam array I merek di sini. Lalu setelah itu kita butuh spesifikasi di sini. Kita tuliskan /m spesifikasi. Nah, ini /n lagi di sini. Lalu kita butuh ini code untuk pertama kita tuliskan 1, berarti di sini kan di sini caranya ada 5 ya. Di sini A B C D E, di sini ada 5. Saya batas 5 inputan spesifikasi yang nantinya akan diinput oleh si user. Maksimalnya 5. 1 gitu tulis. Kita simpan di gets. Berarti di sini nama, simpan di dalam array I, lalu A. Nah, kita kopikan saja biar cepat. Ini banyak 5 kali. Kita edit, ini 2, ini 3, ini 4, ini ke-5. Itnya berarti ini B, ini C, ini D, ini E. Nah. Setelah itu kita butuh code
Tiap kali pengulangan nanti akan dibatasi dengan baris baru. Setelah itu, nah ini kan for. Nah, setelah itu kita butuhkan di sini void outputnya seperti apa, output. Nah, kita butuh di sini saya gunakan printf data yang masuk berarti. Oh, berarti di sini bukan ini ya. Input data barang. Ini data yang masuk di sini. Setelah itu kita butuhkan for untuk memanggil si inputan yang sudah diinput oleh user ini ya, yang ini. Nah, kita panggil, ini samakan for-nya i dari jumlah lalu i plus plus. Mungkin di sini kita kopikan saja dari atas ke bawah. Nah, biar cepat. Lalu kan di sini memanggil si inputan yang sudah diinput si user, berarti cara pemanggilannya kayak gini. Ini hapus getnya sampai sini kita ini. Nah, simbol seperti ini kita kopikan, ini hapus strlp, lalu kita hapus ini strlp, kita hapus ini strlp, kita hapus ini, ganti, hapus, ganti, hapus, ganti. Nah, format pemanggilannya seperti ini, dengan memanggil si nama struct-nya, lalu array-nya i, lalu si variabel dalam struct-nya ini. Pertama berarti barang ini samakan yang sama dengan inputnya. Nah, setelah itu dalam output ini kita butuh get untuk menahan sebuah tampilannya. Lalu kita butuh clsr untuk membersihkan si layarnya agar kosong. Lalu setelah itu kita butuhkan main utama ya, berarti void main di sini. Nah, kita deklarasikan pertama pilih untuk menyimpan pemilihan if ya di sini. Nanti masukkan pilihan Anda gitu. Sini ada menu awal titik 2 di sini untuk go to ya. Kembali ke awal program. Saya gunakan printf ini. Ini seperti ini. Nah, ini kopikan biar sama. Isi komen data barang. Barang elektronik. Nah, itu kita butuh printf lagi. Ini /n. Pertama /n 1 di sini ya. Berarti input data barang. Lalu setelah itu kita butuhkan printf lagi untuk menu
awalnya kita butuh angka 2, berarti cek data barang. Setelah itu kita butuhkan JPF, SN ketiga yaitu untuk perintah keluar dari program. Nah, setelah itu saya menggunakan code ini untuk pemilihan si inputan ini, berarti masukkan pilihan Anda. Nah, seperti ini. Lalu simpan dalam scene di sini, dalam sebuah variabel yang ini yang sudah ditentukan, pilih. Lalu setelah itu kita gunakan pemilihan if di sini. Jika pilih sama dengan 1, maka si program akan menampilkan yang proses di function yang ini, function. Nah, function input ini berarti yang pertama sesuai dengan ini menu yang ini, input data barang. Pertama saya lakukan clsr untuk membersihkan si programnya, cr. Lalu saya panggil si functionnya saya namai input di sini seperti ini. Lalu setelah itu clsr kembali untuk membersihkan si layarnya agar kosong lagi. Lalu setelah itu kita tuliskan go to awal agar secara otomatis nanti si program setelah menekan enter, setelah penginputan selesai lalu tekan enter, maka si program akan secara otomatis mengembalikan ke menu awal. Nah, ini saya kopikan. Di sini jika kita memilih 2, maka si program akan menampilkan output di sini. Pada function output di sini akan memproses ini. Nah, setelah itu sama ini kembali ke program. Setelah itu sudah. Nah, kalau kita memilih 3, maka program akan langsung secara otomatis keluar gitu, karena tidak ada pilihan lain selain 1 dan 2. Nah, kita cek apakah ada yang error atau tidak di sini. ALT 9 ini. Nah, warning 0, warning 0, error 0. Kita uji coba ini ctrl F9. Nah, output tampilannya seperti ini kurang N1 lah. Nah, seperti ini. Misalkan kita mau menginput data barang ya, nomor 1 berarti. Oh, di sini ada kesalahan yang ini. Nah, yang ini berarti kita hapus. Tapi ini kok bentar.
Oh, ini CLSR ini input CLSR sama oh ini jika pilih satu maka input ini seperti ini data barang di sini berarti oh ini saya lupa nyantumkan si pemilihan pengulangannya. Di sini berarti banyak SN banyak barang yang di inputnya berapa gitu. Di input. Nah, kita tentukan sini kita simpan dalam sebuah variabel ini ya, yang ini. Nah, jumlah si barang yang akan diinputnya itu berapa. Coba kita uji sekarang, pasti bisa. Masukkan pilihan Anda satu. Nah, banyak barang yang diinput, misalkan saya input 2 di sini. Nama barang misalkan nama barangnya HP ya di sini. Merek di sini mereknya Samsung. Nah, spesifikasi yang pertama saya tuliskan layar di sini. Layar 5 inch 5 inch 5 inci 5 inch. Yang kedua berarti layar Super AMOLED OS Android. OS Androidnya Lollipop. Lalu di sini Gorilla apa ya, warna putih, casing warna putih. Lalu yang berarti ini yang terakhir ya, inputan terakhir, karena ini dibatas dengan 5 kali inputan spesifikasi. 3 anti air misalkan ya. Nah, yang kedua berarti seperti yang sudah diinput, berarti banyak barang yang diinputnya itu 2, maka si pengulangan akan secara otomatis mengulangi 2 kali inputan. Misalkan apa ya, nama barangnya laptop, merek Lenovo, spesifikasi Intel Inside, silakan di sini. Lalu core ini Core i3. Lalu RAM di sini, RAM 2 GB misalkan. Lalu selanjutnya di sini ada
layar, misalkan layarnya jernih misalkan ya, contoh saja. Lalu apa ya, dan lain-lain lah. Nah seperti ini, kita enter maka si program akan secara otomatis kembali ke menu utama. Nah yang ini kita pilih dua untuk mengecek data barang yang sudah tadi di input ya. Nah seperti ini. Oh ini belum rapi. Ini tinggal ditambahkan /n saja di sini. Nah /n di sini. Nah seperti itu, hanya tampilannya saja. Nah ini nanti ini juga akan otomatis ke bawah ya, karena ini saya lupa tidak menggunakan /n di sini. Nah mungkin seperti itu. Kita pilih 3 untuk keluar dari program ini. Nah mungkin seperti itu penyelesaiannya dari studi kasus kali ini. Menampilkan buat program data yang menampilkan data yang tersimpan dalam sebuah variabel array dalam struktur berdasarkan input dari luar. Nah mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan di sini. Mungkin ada beberapa yang kurang jelas atau apa. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.